Hadirin sidang berkenan dalam khutbah Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Sudah menjadi suatu pemakluman dan keyakinan bagi kita umat Islam yang beriman bahwa dari seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini 124.000 para nabi merupakan manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan. Dari jumlah 124.000 para nabi ini, 25 orang yang disebut dengan para rasul merupakan manusia yang terbaik dan menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Dari 25 rasul ini, 5 di antaranya yang disebut sebagai ulul azmi, mulai daripada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang paling terbaik dan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan 50 azmi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya manusia yang paling terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih di atas muka bumi ini dibandingkan dengan seluruh umat manusia yang pernah ada dan dengan seluruh para nabi-nabi dan para rasul. Artinya tidak ada manusia yang melebihi martabat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan keistimewaan yang ada pada dirinya. Hal ini bisa kita lihat di dalam beberapa ayat suci Al-Quran. Di antaranya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah jelas mengatakan kepada kita dengan bentuk perintah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di dalam ayat ini secara eksplisit Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk berselawat dan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah duluan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya bersalawat dan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan salah satu bukti dalil bahwa begitu luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi segenap alam yang ada. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita, bukan khusus kepada orang Arab saja. Rasulullah Allah taala kirim kepada kita, bukan khusus kepada kita orang Islam saja, tetapi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di atas permukaan bumi ini. Rasulullah dapat menjadi rahmat bagi semua tersebut. Berbicara tentang keutamaan dan luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup waktu kita sebutkan luar biasanya keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Namun perlu kita pahami dan kita ketahui bersama dengan sosok diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking agung dan mulianya diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk kemewahan, segala bentuk kelebihan, segala bentuk kespesialan yang Allah Ta'ala berikan di samping kepada diri Nabi Muhammad, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada umatnya, yaitu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis dan peruah-peruah ulama tentang bagaimana keutamaan dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala secara jelas mengatakan, kuntum khairan ummatin, adalah kamu merupakan umat yang terbaik.
Umat yang terbaik mukhrijat linnas, yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, yang tugas mereka adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Salah satu aspek pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa hendaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang istimewa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sifat kepada kita untuk saling beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang-orang lain ke dalam kebaikan dan mencegah dan melarang orang-orang lain daripada bentuk-bentuk maksiat dan kemungkaran. Maka kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, padahal ini bukanlah suatu tugas satu kelompok semata, ini bukanlah tugas seseorang semata, dan ini bukanlah tugas orang-orang tertentu. Kalau kita menganggap tentang diri kita itu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita keistimewaan, sehingga kita berusaha adalah umat paling terbaik karena ada pada diri kita sifat saling beramar ma'ruf nahi munkar. Maka selama amar ma'ruf dan nahi munkar ini ditegakkan di atas muka bumi ini, maka selama pula kespesialan ada pada diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya. Di saat kita melihat orang-orang yang begitu intens, orang-orang yang begitu vokal mengajak orang-orang dalam kebaikan, bahkan orang-orang yang mencegah kemungkaran, kita mungkin dan menganggap mereka adalah orang yang bodoh. Kita mungkin dan menganggap mereka adalah orang yang terlalu peduli dengan orang lain, sibuk dengan urusan orang lain. Walau kita ketahui bersama, amar ma'ruf nahi munkar adalah satu sifat karakter yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dengan sifat itulah kita menjadi umat terbaik dari umat-umat yang pernah ada di atas muka bumi. Hadirin sedang mendengar jamaah Jumat yang insyaallah Allah muliakan. Sangat banyak keistimewaan dan kekhususan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Ada yang berupa kepada khusus seperti salat 5 waktu, itu hanya khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan azan dan 5 waktu sebelum kita menegakkan salat, itu merupakan syariat ibadah khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Juga dalam bentuk-bentuk yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada umat Nabi Muhammad kespesialan, beri kepada umat Nabi Muhammad keutamaan yang bahkan itu tidak pernah diberikan pada umat-umat terdahulu, dan bahkan tidak pernah diberikan pada nabi-nabinya sekali. Di antaranya disebutkan dalam satu riwayat, dari sisi penciptaan pun ternyata betanya umat Nabi Muhammad SAW diberikan spesial, diberikan perbedaan khusus yang tidak ada pada umat-umat Nabi lain. Maka disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Inna Allah Ta'ala uktima hadhil ummah bikhamsin kalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad ini dengan 5 kemuliaan dari sisi penciptaannya. Awal yang pertama disebutkan, umat Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan kurmafah, dalam keadaan lemah. Bedanya itu. Bedanya adalah umat yang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam bentuk yang sangat lemah. Menyebabkan kekuatan kita dengan kekuatan umat-umat terdahulu, maka tidak ada bandingan sama sekali. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita dalam bentuk penciptaan dalam keadaan lemah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan agar tidak adanya sifat takabur dalam setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik nasi kutung pada diri kita, baik nasi aku dan sombong pada diri kita. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam keadaan lemah. Perlu kita ketahui hadirin sekalian, sifat takabur merupakan salah satu sifat yang sangat membinasakan bagi umat manusia yang memilikinya. Takabur sangat mudah menjerumuskan seseorang ke dalam lubang neraka dan sangat mudah masuk ke dalam murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan takabur adalah nadrul abdi ila nafsihi, seseorang melihat dirinya dengan rasa mulia,
Seseorang melihat dirinya terisi dengan kehormatan, dengan kemuliaan wal istiqah, dan dengan dirinya adalah orang yang luar biasa. Sedangkan apabila ia melihat orang lain, maka orang lain akan dilihat dengan pandangan hina, bidzilli wal intiqam. Orang lain yang dilihat adalah orang yang hina, orang yang bisa disepelekan begitu saja. Belajar itu adalah bentuk sifat takabur tersebut. Maka orang yang memiliki sifat di dalam hatinya, ketika dalam Allah adalah ulung yang hebat, ulung yang mulia, dan kau adalah ulung yang hina, akulah segala-galanya, maka ketahuilah orang tersebut sudah memiliki sifat takabur. Yang takabur itu merupakan sifat yang sangat mudah memberikan kita dalam hal-hal berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita umat Nabi Muhammad dengan diciptakan menjadi umat yang lemah-lemah agar dengannya bena sifat takabur tersebut disebabkan kita adalah orang-orang yang merasa diri kita kuat. Kemudian yang kedua, disebutkan dari sisi penciptaan bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dalam keadaan kecil-kecil. Menyatakan banding ukuran postur tubuh kita umat Muhammad tidak ada bandingan sama sekali dengan umat-umat terdahulu. Contoh misalnya Nabi Adam. Dalam riwayat disebutkan tingginya Nabi Adam itu mencapai 27 meter hingga 30 meter. Hanya tokoh takala ulung yang hidup di masanya yang mencapai tinggi sedemikian rupa. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat Muhammad dalam keadaan kecil-kecil? Supaya ongkos kehidupan sehari-hari kita dalam biaya makan, dalam biaya minum, dalam biaya membeli baju-baju dan pakaian tidak terlalu banyak kita keluarkan. Aji coba kita bayangkan, seandainya kita berdiri Allah Ta'ala dengan postur tubuh yang mencapai 30 meter. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri kita dengan postur tubuh yang raya-raya. Tentu biaya makan kita nyuci urolo, tentu biaya jepi kita nyuci urolo, dan biaya kita nyoba dapur kita lagi sangatlah banyak yang harus kita keluarkan. Maka karena itulah Allah memuliakan umat Nabi Muhammad diciptakan dalam keadaan kecil-kecil supaya segala bentuk biaya-biaya tersebut tidak banyak dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga disebutkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan dari sisi penciptaannya. Umat Nabi Muhammad merupakan umat yang usianya pendek-pendek. Kebiasaan dulu katanya umat Nabi Muhammad adalah 62 tahun. Lebih daripada itu sangat limit. Sangatlah sulit kita lihat, sangatlah sulit kita dapati. 63 tahun adalah usia kebiasaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau membandingkan dengan usia umat-umat Nabi terdahulu, sungguh umat-umat awal, yang mencapai usia 800-an, ada yang mencapai ribuan usianya dalam hidup di atas permukaan bumi ini. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada umat Nabi Muhammad dalam usia yang pendek? Supaya kita dalam hidup di dunia ini tidak banyak melakukan dosa-dosa. Allah Ta'ala tidak menginginkan umat Nabi Muhammad dengan panjang usia yang diberikan, maka banyak pula dosa-dosa yang dilakukan selama ia hidup di dalam dunia. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala memuliakan umat Nabi Muhammad menjadi umat yang usianya pendek-pendek, tidak seperti umat-umat terdahulu. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada umat Nabi Muhammad dalam keadaan fuqara, dalam keadaan miskin. Kayanya kita saat ini tidak ada bandingan sama sekali dengan kayanya orang-orang terdahulu. Hanya kata banding dengan kaya umat-umat terdahulu. Hari ini tercatat orang nomor satu yang terkaya di dunia adalah Elon Musk, pendiri Tesla. Kekayaannya disebutkan mencapai 482,2 miliar atau kita sebutkan ratusan triliunan rupiah. Apabila kita bandingkan kekayaan ini dengan kekayaan umat-umat terdahulu, hanapan banding kekayaan Cina. Contoh Karun misalnya, Karun adalah orang yang dikenal dengan kekayaannya berupa emas.
Orang saat ini mungkin kayanya apabila dihimpunkan dan digabungkan seluruh harta kekayaannya, properti, uang, emas dan sebagainya. Tetapi kalau dia kaya adalah semata-mata emas yang bisa ia ciptakan, bukan ia beli dan bukan ia cari. Maka kalau kita bandingkan kekayaan kita jauh karena banding kaya kita jauh awal, sungguh sangatlah miskinnya umat-umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umat manusia memberikan umat Muhammad dalam keadaan miskin-miskin, supaya nantinya di hari akhirat bertanya umat Nabi Muhammad tidak lama dalam proses hisab. Perlu kita ketahui bersama apa yang hari ini kita duduk, apa yang hari ini kita nikmati, dari mana dan kemana, kepada siapa dan untuk apa, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak yaumil kiamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan apabila kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan kaya seperti umat-umat awal, maka ketika proses hisab nanti berlangsung dengan cukup tinggi prosesnya. Disebutkan dalam hadis, orang miskin 500 tahun duluan masuk ke dalam surga dibandingkan orang-orang kaya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad dari sisi kita jauh menjadikan sebagai umat yang miskin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, disebutkan bahwa umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan menjadi umat terakhir yang hidup di atas permukaan bumi ini. Hanya umat setelah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah umat ini terakhir, maka berakhir pula alam dunia ini. Apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita menjadi umat terakhir di atas permukaan bumi ini? Supaya kita tidak lama menunggu proses di dalam alam kubur. Coba bayangkan, khusus seandainya kita Yahudi menjadi umat Nabi Isa, perselangan antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad adalah 400 tahun lamanya. Coba bayangkan berapa lama harus upgrade kita di dalam kubur, di dalam kubur. Karena ketahuilah, setiap orang yang sudah berada di dalam kubur, baik dia adalah orang yang beruntung maupun orang yang sengsara, mereka menunjukkan kabar secepatnya dia akan terjadi. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terakhir di atas permukaan bumi ini. Atas segala keistimewaan dan kespesialan yang diberikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sangatlah aduh seyogianya kita menjaga merawat nikmat-nikmat tersebut, sehingga pada akhirnya nanti Rasulullah berarti kita adalah umat dirinya dan memvalidasi bahwa kita adalah umatnya dengan diberikan syafaat nanti di hari kiamat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.